Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsana ila yaumiddin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat hidup, iman, Islam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghendaki umatnya untuk bersabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika kita memahami makna dari hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Oleh karena itu, mulailah sadari untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Kata orang, kesabaran itu ada batasnya. Apa benar kesabaran itu ada batasnya? Tentu ini menjadi sebuah tanda tanya besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiruna warabituna wattaqullah la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang yang beriman, bersabarlah dan berusahalah terus untuk berusaha. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis Nabi, bahwa Allah memberikan batasan bahwa manusia untuk sabar itu ada batasnya. Seringkali kita mendengar ada orang yang berkata, sampai kapan kita bersabar? Bahkan mungkin ada orang yang berkata, kesabaranku sudah habis, dan lain-lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Isbiru, yang artinya bersabarlah kamu sampai kapan? Fasbiru hatta talqauni alal had. Maka bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di Telaga Hud. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Di sini Rasulullah menyuruh kita untuk bersabar sampai kapan? Apakah Rasulullah mengatakan sabar ada batasnya? Tidak. Rasulullah mengatakan bersabarlah sampai kamu bertemu denganku di Telaga Hud. Kita manusia hidup di dunia tidak lepas dari namanya ujian dan cobaan. Setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian berbagai macam-macamnya. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan. Ada orang yang Allah berikan ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang diuji kesabarannya. Orang yang menderita sedikit sakit diuji kesabarannya untuk menghadapi sakit. Orang yang menderita kesusahan dan kesulitan diuji kesabarannya dengan kekurangan harta. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan kesenangan diuji oleh Allah kesabarannya untuk menghadapi syahwatnya. Karena semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang lebih mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama hidupnya dengan apa? Dengan perintah dan larangan. Allah memerintahkan kita sholat, zakat, puasa, dan haji. Allah juga melarang kita berzina, judi, berbagai macam larang-larangan yang lainnya. Sampai kapan? Jawabannya itu cuma satu, sampai akhir hayat, sampai kita mati. Bolehkah kita berkata sampai kapan saya bersabar untuk sholat? Misalnya ada orang mengatakan sabar ada batasnya. Astagfirullah, astagfirullahalazim. Kita sabar sampai hayat kita. Selama kita beriman kepada Allah, kita butuh kesabaran. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersabda,
As-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasadi fa iza zahabas sabru zahabal iman. Yang artinya, sabar bagi keimanan laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula keimanan. Hadis riwayat Ibnu Abi Sibah. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tidak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Bagaimana tidak? Sementara kita beriman kepada Allah sepanjang hayat kita selama kita hidup. Kita harus sabar menjalankan perintah Allah, menjauhi larang-larangan Allah, bahkan hidup pun tidak lepas dari berbagai macam ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Yang artinya, sesungguhnya kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Lalu Allah mengatakan, وَبَشِّرِس صَّابِرِينَ. Bergembiralah untuk orang-orang yang sabar. Siapakah dia? Siapakah orang yang ditunjuk orang-orang sabar? Allazina iza asabatahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Seakan isyarat bahwa kita bersabar sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata siapa sabar itu ada batasnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbarhullah." Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan atau Allah akan jadikan dia sabar. Hadis riwayat Abu Daud. Anda pernah melihat karet? Karet itu apabila kita tarik dia semakin panjang dan semakin panjang. Itulah kesabaran. Ketika kita semakin melatih diri kita dengan kesabaran, semakin kita terbiasa dengan kesabaran. Seseorang yang terbiasa dengan penderitaan, ia bahkan mungkin merasakan penderitaan itu sebagai sebuah kenikmatan. Tapi ketika seseorang tidak terbiasa dengan penderitaan, dia tidak sabar. Itulah rupanya yang menyebabkan dia tidak sabar. Oleh karena itu, saudaraku dan teman-temanku sekalian, aneh kalau ada orang berkata sabar itu ada batasnya, dan aneh apabila ada orang yang berkata kesabaran saya sudah habis. Itu menunjukkan dia itu tidak sabar. Sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya. Demikian ceramah singkat dari saya yang bertema tentang sabar. Semoga kita bisa menerapkan apa yang bisa diambil dan dipetik dari semua ceramah singkat tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.